Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung gudang Bulog di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari peninjauan tersebut, stok beras Bulog di seluruh Sulawesi Selatan mencapai 761 ribu ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan sidak ke gudang Bulog di Panaikang 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Sidak dilakukan untuk memastikan langsung kondisi stok dan kapasitas penyimpanan di gudang Bulog Panaikang. Hasilnya stok beras Bulog di seluruh Sulawesi Selatan mencapai 761 ribu ton. Angka ini meningkat 2 kali lipat dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 300 ribu ton. Secara nasional, stok beras saat ini diperkirakan mencapai 4,5 juta ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto disebut telah tercapai dalam waktu 1 tahun. Nah, ternyata MC-nya beras, alhamdulillah. Ya bang, itu bukan beras, di sana juga beras. Bang, jangan. Alhamdulillah. Beras aman, pangan, konsumsi kita pangan itu 60-70% tambah sayur ikan. Nah ini sudah swasembada. Dengan kondisi stok yang melimpah, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional akan tetap terjaga dalam jangka panjang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Benarkah pemerintah berhasil melakukan swasembada beras dan bagaimana strategi Kementerian Pertanian mencapai target stok beras 5 juta ton tahun ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang saat ini sudah bersama kami melalui jaringan Zoom. Selamat sore Pak Andi Amran, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran, kita tahu target dari 5 juta ton stok beras ini untuk bulan April. Kabarnya per 2 April ini sudah mencapai 4,4 juta ton, betul Pak Amran? Betul, per tadi itu naik lagi kurang lebih 40 ribu ton. Jadi sekarang ini 4,55 juta ton. Dan diperkirakan paling lambat 20 hari ke depan itu 5 juta ton. Bagaimana strategi? Inilah capaian tertinggi. 5 juta ton, 20 hari ke depan diperkirakan 5 juta ton. Dan ini adalah capaian tertinggi sepanjang sejarah. Luar biasa. Bagaimana strategi Kementerian Pertanian untuk mencapai target stok beras 5 juta ton ini, Pak Amran? Yang pertama adalah ini gagasan besar Bapak Presiden. Ini mimpi besar beliau. Kemudian kita eksekusi. Kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi. Tidak selamanya itu karena uang dan seterusnya, tapi regulasi yang tepat. Impres-perpres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden hubungannya dengan pertanian khususnya pangan itu ada 14 sampai dengan hari ini. 14 impres-perpres. Biasanya satu itu butuh biasa 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Sekarang 14 dalam 1 tahun lebih, 14 impres yang hubungannya dengan sektor pertanian. Salah satu contoh, pupuk, impres pupuk. Biasanya pupuk itu sulit dan seterusnya. Regulasi yang mengatur dulu 145 regulasi yang mengatur. Sekarang tinggal dari pertanian ke pabrik langsung ke petani. Sekarang petani kita sudah bahagia dengan itu. Kami sudah keliling, kami baru pulang dari daerah. Yang kedua, tidak pernah dalam sejarah Republik ini harga pupuk turun. Yang ada naik 5%, 2% dan seterusnya. Hari ini turun 20% dan ini sudah berlaku kurang lebih 4 bulan. Nah, tentu petani berproduksi karena pupuk mudah, harga turun 20%. Ini salah satu contoh. Kemudian pompanisasi, irigasi kita perbaiki, optimalisasi lahan yang dulu tanam 1 kali menjadi 2 kali, bahkan 3 kali. Kemudian bibit unggul, benih unggul kita siapkan
Kalau ada kekeringan, yang tahan kekeringan kita siapkan dan seterusnya. Ada cetak sawah. Ini kadang tidak dipahami orang. Bahkan ada orang yang mengatakan itu beras itu tidak ada. Kasihan mereka. Mereka akademisi. Yang saya sayangkan karena dia bukan bidangnya. Dia sarjana hukum tetapi berbicara beras. Inilah repotnya negeri kita. Jadi kami yakinkan, kami sidak kemarin. Kami mengecek langsung. Baik, Pak Amran, bagaimana dengan antisipasi pemerintah untuk mengingat kondisi cuaca dan juga iklim, termasuk tantangan pertanian saat ini, seperti El Nino yang berkepanjangan ini, Pak Amran? Oke, ada El Nino, itu peringatan dari BMKG. El Nino namanya Godzilla. Ini kita sudah pernah berpengalaman menghadapi El Nino. Dulu 2015, 2016, kemudian 2023, 2024 kita sudah pengalaman El Nino dan La Nina. El Nino adalah kekeringan, La Nina adalah banjir. Sekarang ini persiapan kita jauh lebih bagus karena irigasi kita perbaiki, ada pompanisasi, ada pipanisasi, oplah yang dulunya luasnya 800.000 hektar, dulu tanam 1 kali, sekarang bisa menjadi 2 kali, bahkan 3 kali 1 tahun. Kemudian daerah upland kita bangun pompanisasi. Ada 500.000 hektar di Pulau Jawa, itu kita pompa dulu, tanam 1 kali, kita naikkan 2 kali, bahkan 3 kali. Ini tidak dipahami orang. Kemudian ada cetak sawah, 200.000 hektar, 200.000 hektar lebih. Ini juga tentu kan berproduksi. Nah, persiapan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dulu darurat saja kita bisa tangani kekeringan El Nino yang terjadi. Sekarang, ketahanan pangan, hubungannya ketahanan pangan. Stok di gudang, 20 hari ke depan bulan ini 5 juta. Kemudian yang ada di hotel, kemudian ada di rumah-rumah, restoran, itu totalnya 12,5 juta. Kemudian standing crop, yang dia katakan standing crop adalah padi yang sudah ditanam tinggal panen. Yang sudah tertanam dan siap panen sekarang, itu nilainya sampai 11 juta ton beras. Totalnya 28 juta ton. Kalau 28 juta ton, kita konsumsi 2,5 per bulan, 2,5 juta ton. Artinya apa? 10 bulan, 11 bulan ke depan cukup. Sedangkan El Nino ini itu terjadi maksimal 6 bulan, bisa 4 bulan. Artinya apa? Lebih dari cukup. Kemudian kalau El Nino terjadi, bukan tidak ada produksi, itu ada irigasi yang baik, itu bisa produksi. Pengalaman kita dulu 2015-2016 itu bisa produksi 2 juta ton. Artinya apa? Ada tambahan lagi kalau 6 bulan kering itu 12 juta ton. Jadi kalau 10 bulan tambah 4 berarti 14 bulan. Itu sampai Maret atau April itu sudah panen puncak. Sekarang stok kita sampai di sana. Sampai bulan tahun depan, Maret April tahun depan. Artinya sangat aman. Sekarang kita beralih ke melihat sektor lain dan kita harus menjaga di saat bulan kering ini, kita menjaga irigasi, tinggal menjaga, kemudian pompanisasi dan opla cetak sawah yang kita sudah bangun. Baik, berarti stok beras meskipun El Nino tetap aman ya Pak Mentan ya, tapi ketahanan energi juga tidak kalah penting. Kita tahu Pak Amran, bagaimana pemerintah melihat potensi penggunaan CPO sebagai bahan baku biodiesel dalam mengurangi ketergantungan impor solar, Pak Amran? Ya, ini sangat bagus. Itu dari awal Bapak Presiden sudah merancang. Sekarang Ketua Dewan Energi adalah Pak Bahlil. Kami juga masuk dalam tim. Nah, CPO ini kita siapkan bahan bakunya dari pertanian, itu kurang lebih 5,3 juta. Dulu B35, sekarang masuk B40 2015, tahun ini masuk B50. B50 artinya campuran solar ini adalah 50%. Nah, ekspor kita kurangi 5,3 juta ton ekspor CPO, yang totalnya CPO kita ekspor 26 juta ton. Kemudian kita menyetop tahun ini adalah impor solar 5 juta ton. Indonesia pasti untung. Jadi dengan mengurangi ekspor, harga CPO pasti naik. Kemudian dengan menyetop
impor solar, berarti devisa kita selamat, aman. Nah, ternyata apa yang terjadi hari ini, karena harga CPO naik, karena kita kurangi ekspor, ini naik, petani-petani kita berproduksi, menjaga sawitnya masing-masing. Yang terjadi adalah naik ekspor CPO kita, ini baru saja kami diskusi dengan Gapki, itu naik 6 juta ton. Jadi kita sudah tarik 5,3 juta ton, ternyata produksi juga naik. Kenapa? Karena harga TBS, tanda buah segar, itu naik. Ini ada hikmah di balik kekeringan, ada geopolitik yang memanas, ada seperti perang antara Rusia, Ukraina, Iran dengan Israel. Ternyata kita ada hikmah, ada dampak positif yang kita manfaatkan. Apakah ini berpotensi untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor solar, Pak Amran? Sekarang ini tahun ini, hasil rapat terakhir, tahun ini kita B50. B50 itu membutuhkan CPO 5,3 juta ton. Dan kita menyetop impor solar. Impor solarnya yang langsung kita impor 5 juta ton kita stop. Jadi pangan sudah selesai, kemudian kemudian solar kita stop impor, biofuel B50 kita tunaikan tahun ini. Itu mimpi gagasan besar Bapak Presiden pada saat pertama dilantik. Hari ini sudah jadi kenyataan. Pangan swasembada, janji kepada rakyat Indonesia awalnya 4 tahun, alhamdulillah 1 tahun tercapai. Kemudian B50 jadi kenyataan. Berikutnya adalah etanol. Kita ingin mencapai itu E20. Kalau Brasil sudah E27. Apa artinya E20? Campuran di bensin itu adalah etanol 20%. Dan Indonesia punya bahan baku. Pertama adalah singkong, bisa jadi etanol. Jagung bisa jadi etanol.